Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan hidayahnya serta inayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang, yakni adinul Islam. Di sini saya akan berceramah tentang pendidikan atau proses belajar. Perlu kita ketahui pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah kata yang tidak asing bagi kita. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Contohnya, dulu kita sekolah TK. Ada sekumpulan orang yaitu guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang ilmu membaca, tentang berhitung, dan lain sebagainya. Lalu ketika kita sudah naik kelas dan ketika kita sudah lulus, bahkan ketika kita sudah menjadi guru atau menjadi seorang orang tua, kita juga akan menularkan ilmu-ilmu tersebut ke generasi selanjutnya. Seperti ketika kita menjadi guru, berarti kita akan salurkan kepada anak didik kita. Ketika kita menjadi orang tua, berarti kita akan salurkan ilmu itu kepada anak-anak kita. Jadi itulah yang dimaksud kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi yang lain ke generasi berikutnya. Lalu apa sih yang penting kita bahas di masalah pendidikan atau proses belajar ini? Mari kita simak bersama-sama. Bisa kita ketahui atau bisa kita amati di sekeliling kita, di masyarakat kita, di sekumpulan kita, bahwa orang-orang yang banyak orang yang sedang melakukan pendidikan atau melakukan proses pembelajaran, tapi dia seolah-olah tidak melakukan proses pembelajaran. Gimana sih maksudnya dari hal tersebut? Banyak orang yang sedang kuliah, yang sedang mencari ilmu, tapi dia tidak menikmati proses belajar. Contohnya, ketika dia sedang ada di ruangan kelas, ketika dia menuntut ilmu, dia berharap bahwa pelajaran itu segera selesai atau segera ganti ke jam yang lainnya sehingga jam itu terasa cepat dan sehingga dia cepat untuk pulang. Jadi banyak orang juga yang menganggap pendidikan itu hanya untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan validasi dari orang, validasi dari label, lulus SMA, lulus SMP, bahkan lulus kuliah atau bahkan lulus S2 dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita sadari bahwa pendidikan itu adalah bagaimana cara kita untuk menikmati proses belajar. Yang mana ketika kita belajar, ketika kita mencari ilmu di suatu tempat, kita harus menikmati prosesnya. Ketika kita misal ada di kuliah, berarti kita harus benar-benar mencari ilmu dengan sungguh-sungguh.
Sehingga apa yang dikatakan guru kita, apa yang dikatakan dosen kita, apa yang dikatakan teman-teman kita tentang ilmu pengetahuan itu masuk ke diri kita, sehingga menjadikan sebuah ilmu pengetahuan baru untuk kita, dan kita jadikan bekal nantinya di masa depan, di masyarakat, di hidup kita sehari-hari. Seperti itu. Terus, siapa yang harus melakukan pendidikan atau siapa yang harus mencari ilmu? Dari hadis Ibnu Majah dijelaskan, tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Jadi setiap orang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu tadi yang benar-benar harus kita jalankan, kita nikmati prosesnya, bukan hanya semata-mata kita menuntut ilmu itu karena ijazah, karena kita pengen menjadi gelar sarjana. Ketika kita niat kuliah tapi untuk mendapatkan gelar sarjana saja, bahkan kita nanti ketika kuliah kita cuma dapat gelar sarjana tapi kita tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dari yang kita jalankan. Contohnya, ada seseorang yang berniat kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana, dan gelar sarjananya itu nanti untuk dijadikannya modal mencari kerja atau modal mencari kesuksesan. Pada dasarnya sukses itu tidak bergantung pada ijazah, tetapi sukses itu ada di tangan kita ketika kita memiliki pengalaman, ketika kita memiliki pengetahuan yang luas, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Tapi ketika kita di dalam proses belajar saja kita tidak ada niat, tidak ada proses untuk belajar, bahkan kita saat belajar atau saat di tempat belajar kita hanya semata-mata cuma hadir mengikuti pelajaran, tapi kita tidak menikmati proses belajar, atau kita tidak menerima ilmu dari seorang guru dan teman-teman kita, terus apa yang kita dapatkan? Kita pasti tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin kita tetap lulus, mungkin kita tetap diluluskan atau gimana, karena kita selalu hadir. Tapi pada hakikatnya ketika kita lulus, dalam diri kita apa yang kita dapat? Cuma ijazah saja, atau cuma gelar, atau cuma nama yang di plus gelar itu? Apakah kita akan bangga? Apakah itu akan bermanfaat bagi kita? Jika pendidikan hanya dinilai dengan ijazah, ketika pendidikan hanya diraih karena kelulusan, karena ijazah, bukan karena proses pembelajaran. Banyak orang yang menyalahkan arti tentang sekolah biar mendapat apa? Biar mendapat gelar, biar mendapat ijazah, biar nanti cari kerjanya enak. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Banyak orang-orang yang sukses di luar sana, tapi dia tidak kuliah. Banyak orang sukses yang tidak kuliah, tidak berpendidikan, tapi dia bisa sukses. Karena apa? Mungkin karena mereka tetap belajar. Belajar mungkin tidak harus dengan guru, belajar mungkin tidak harus dengan masuk sekolah atau masuk kuliah dan lain sebagainya, tapi belajar bisa kita dengan media-media lainnya. Contohnya kita bisa belajar dengan media sosial, belajar dengan sesama teman, kita bisa belajar dari pengalaman, kita bisa belajar dari pengamatan kita di sekeliling kita, kita bisa belajar dari banyak hal. Kita tidak bisa membatasi belajar itu dengan cara apapun, tidak bisa membatasi. Ketika kita memang benar-benar belajar dan benar-benar mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kesuksesan akan mengiringi langkah kita. Lanjut, lalu sampai kapan kita harus belajar? Sampai kapan kita harus menempuh pendidikan? Sampai akhir hayat atau sampai kita mati. Pendidikan tidak harus selalu menonton dengan kita harus
ada di lembaga formal seperti ada di kuliah dan lain sebagainya. Tapi pendidikan bisa kita, semisal ketika kita nanti sudah menikah, kita bisa melakukan proses belajar itu dengan cara mengikuti pengajian-pengajian, bisa dengan cara mengikuti komunitas-komunitas sosial, sehingga kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Belajar tidak hanya itu, belajar juga bisa melalui buku atau media cetak dengan cara membaca. Allah sudah memeringatkan kita dengan surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Iqra, artinya bacalah. Apa yang harus kita baca dari perkataan Iqra tadi, kalimat Iqra tadi? Apa saja sesuatu yang bisa kita baca, asalkan itu bisa bermanfaat untuk manusia. Jadi bacalah semua yang bisa bermanfaat, bacalah apapun itu, sesuatu yang bisa ada nilai manfaatnya untuk manusia, untuk diri kita. Kita bisa membaca Al-Quran, di situ ada petunjuk-petunjuk. Kita bisa membaca ilmu-ilmu pengetahuan seperti buku-buku, apapun itu yang bisa menimbulkan kita mendapatkan pengetahuan baru. Kita bisa membaca ilmu-ilmu tentang masakan, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu baru mungkin untuk memasak, dan memasak itu juga bisa kita manfaatkan untuk orang lain, atau bisa kita membuka usaha dan usaha itu bisa berfaedah untuk keluarga kita. Apapun itu, bacalah sebanyak-banyaknya, yang penting adalah bermanfaat. Jadi pendidikan pada intinya adalah proses pembelajaran, yang mana pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, yang mana bisa kita artikan adalah proses belajar, dan belajar itu tidak hanya dibatasi dengan ruang, waktu, dan bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja, bisa di waktu kapan saja, pagi, siang, malam. Kita tidak ada batasan untuk belajar. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa sih arti dari pendidikan tersebut. Pendidikan adalah proses pembelajaran, bukan hanya tentang ijazah atau hasil kelulusan, tapi bagaimana cara kita menikmati proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.